Sistem Super Devouring. Bab 276, Binatang Pemakan. Apa-apaan benda ini? Ia benar-benar menusuk tenggorokanku. Untungnya, aku punya perisai 8 kehancuran, kalau tidak, organ dalamku pasti sudah dimakannya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan menelan ludah tanpa sadar, dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menembakkan panah naga api, membakar semua yang ada di sekitarnya dan menampakkan wujud asli dari makhluk hantu itu. Namun, saat dia mengangkat tangannya untuk menembakkan anak panah ketiga, cahaya hijau tiba-tiba muncul. Akhirnya dia keluar. Aku akan tutup mulut dan melihat bagaimana kau bisa masuk. Ye Xuan berpikir dalam hati, dan sekali lagi menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate. Pada saat yang sama, dia mengangkat busur panjang di tangannya dan menembakkannya ke langit. Hujan anak panah. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan menembus pepohonan di sekitarnya. Lampu hijau pun ketakutan dan buru-buru bergegas pergi. Ye Xuan melihat sosoknya, matanya berkedip. Seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, panah pemecah jiwa. Desir. Anak panah itu melesat di udara, namun tidak mengenai benda hantu itu. Kecepatannya luar biasa. Dia telah melampauiku. Ye Xuan terkejut lagi. Kecepatannya sudah terhitung cepat. Bahkan seorang pendekar yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam dan bumi mungkin tidak akan mampu mengejarnya. Dan benda sialan ini sebenarnya lebih cepat dari Ye Xuan, ia seharusnya berada di puncak alam pil bumi. Benda hantu ini kelihatannya seperti ular kecil, tapi kecepatannya jauh lebih cepat dariku. Sebaiknya aku tidak mengejarnya. Meskipun ramuan batin binatang buas misterius di alam kesuksesan besar bumi dan sangat berharga, dan dapat dengan mudah membuat seorang prajurit yang baru saja memasuki alam bumi dan menerobos ke kesuksesan kecil alam bumi dan, ular kecil ini bahkan tidak takut pada formasi pembunuh angin 8 Desolate, dan Ye Xuan tidak percaya diri untuk membunuhnya. Kalau tidak sengaja masuk ke perut, pasti akan merepotkan. Jantungnya dimakan, tidak masalah, tapi bagaimana jika ginjalnya dimakan? Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk bersikap malu-malu sekali ini. Setelah mengambil jenazah Tetua Agung Sekte Tianyuan, Ye Xuan langsung pergi ke arah yang berlawanan. Setelah itu, dia menemukan tempat dan menuangkan isi cincin Qiankun milik Tetua Agung ke dalam ruang yang melahap itu. Tidak buruk, tidak buruk. Kekayaan seorang pendekar yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam dan bumi memang cukup besar. Ye Xuan tidak bisa berhenti tersenyum. Jika ramuan batinnya tidak dihitung, ia akan memiliki sekitar 1 triliun poin pelahap, yang setara dengan kristal pelahap. Ia menghitung dengan teliti dan menemukan bahwa terdapat 33 ramuan batin di alam manusia dan 3 ramuan batin pada tingkat awal alam bumi dan 2 ramuan batin pada tingkat minor alam bumi dan. Jika ditotal, ada sekitar 5 kristal yang melahap. Selanjutnya, dia mulai membunuh lagi, tetapi sekarang dia tidak berani ceroboh. Kalau dia tidak hati-hati, ginjalnya mungkin akan dimakan. Tanah hijau di malam hari tidaklah gelap dan redup, banyak tanaman akan memancarkan cahaya hijau redup. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Hijaunya yang tak berujung membuat binatang-binatang misterius berkulit hijau itu bisa bersembunyi dengan baik di dalamnya. Tetapi Ye Xuan dapat dengan mudah menemukan binatang misterius ini dengan mengandalkan pengaruh garis keturunannya. Tepat pada saat ini, mendesis. Sebuah suara halus terdengar di telinga Ye Xuan. Itu bukan suara angin yang meniup rumput, tetapi suara sesuatu yang bergerak di tanah. Itulah hantu itu. Ye Xuan segera merasakannya. Itu ular kecil. Namun, situasi kali ini agak istimewa. Ular kecil itu baru saja merangkak ke mulut seseorang. Siapa ini? Hati Ye Xuan bergetar. Kini, selain dia, hanya tinggal 3 orang saja di tanah hijau. Saya jadi penasaran, siapakah orang yang sudah meninggal itu? Ye Xuan berdiri beberapa ratus meter jauhnya, mengeluarkan busur dan anak panah senjata bumi tingkat menengah, menarik pelatuk dan menunggu. Sosok yang jaraknya ratusan meter itu berkedut hebat, lalu akhirnya ambruk ke tanah, tak bernyawa. Karena dia sudah meninggal, maka aku bersalah. Mata Ye Xuan berbinar, dia segera menarik busurnya dan menembakkan beberapa anak panah penghancur jiwa. Memanggil. Anak panah yang menghancurkan jiwa itu terbang di udara dan mengenai mayat itu.
Apakah itu kena? Yesuan mengerutkan kening dan menembakkan beberapa anak panah lagi untuk berjaga-jaga. Total ada 7 anak panah yang ditembakkan ke perut mayat tersebut. Setelah itu, Yesuan tidak merasakan apapun keluar dari mulut mayat itu. Lalu dia bergegas mendekat. Mayat ini tidak lain adalah milik Tetua Hu, kepala pemurni senjata di Istana Ling Qiao. Akan tetapi, tubuh Tetua Hu sudah penuh dengan lubang, karena telah tertusuk sebanyak 7 kali oleh panah pemecah jiwa. Maaf, aku tidak bermaksud mencambuk mayat itu. Setelah berduka selama 2 detik di dalam hatinya, Yesuan diam-diam berjalan mendekat. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah bola cahaya hijau keluar dari perut tetua berjanggut hijau dan langsung menuju ke arah Yesuan. Belum mati. Wajah Yesuan tampak serius, dan pedang 8 desolate tiba-tiba hancur. Perisai 8 kehancuran. Dentang. Perisai ke-8 yang sunyi terbentuk dalam sekejap, dan secara kebetulan, perisai itu menjepit kepala ular kecil itu. Yesuan tidak mempedulikan apapun dan hanya mengangkat tangannya dan menembakkan panah pemecah jiwa. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, wus. Cahaya dingin menyambar dan melesat ke kepala kecil di tengah perisai 8 kehancuran. Dentang. Perisai 8 kehancuran terbuka, dan tubuh ular kecil itu jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah Yesuan bisa melihat dengan jelas penampakan ular kecil itu. Ular kecil ini tidak berbeda dengan ular biasa, kecuali warnanya hijau tua dan memiliki simbol lingkaran di kepalanya. Ular kecil biasa saja bisa begitu cepat, apa-apaan itu? Yesuan berjongkok, meletakkan tangannya di atas ular kecil yang sudah mati itu, dan berkata dalam hati, telan. Tetapi saat berikutnya, dia mendengar suara perintah sistem yang berbeda, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ding, tuan rumah telah melahap bangkai binatang buas dan diberi hadiah 1 poin kemajuan. Apa? Yesuan sedikit terkejut dan membenamkan pikirannya ke dalam sistem pelahap. Pada saat ini, selain kristal pelahap dan poin pelahap, ada juga poin kemajuan tambahan dalam sistem pelahap. Saat dia bertanya-tanya untuk apa poin kemajuan ini digunakan, perintah LAN berbunyi. Ding, aktifkan sistem kemajuan garis keturunan tingkat lanjut. Mata Yesuan berbinar, sistem peningkatan garis keturunan tingkat lanjut. Ia segera memeriksa garis keturunan maju yang telah menyatu dan menemukan bahwa masih banyak cabang lagi yang telah muncul. Garis keturunan semua binatang dapat ditingkatkan. Rute lanjutan 1, kekuatan. Tingkat kemajuan saat ini adalah 0. Setiap tingkat kemajuan akan meningkatkan kekuatan kedua tangan sebesar 10%. Rute lanjutan 2, kelincahan. Tingkat kemajuan saat ini adalah 0. Setiap level kemajuan meningkatkan kecepatan gerak sebesar 10%. Garis keturunan Thunder Leopard dapat ditingkatkan. Rute lanjutan 1, kelincahan. Tingkat kemajuan saat ini adalah 0. Setiap level kemajuan meningkatkan kecepatan gerak sebesar 10%. Rute lanjutan kedua, kekuatan lompatan. Level saat ini adalah 0. Setiap level meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 10%. Garis keturunan semua bunga dapat ditingkatkan. Rute lanjutan 1, kecepatan pemulihan. Kemajuan saat ini adalah 0. Setiap kemajuan akan meningkatkan kecepatan pemulihan sebesar 10%. Rute lanjutan 2, kemampuan detoksifikasi. Tingkat kemajuan saat ini adalah 0. Setiap tingkat kemajuan akan meningkatkan kemampuan detoksifikasi sebesar 10%. Garis keturunan Kaisar Pedang dapat ditingkatkan. Rute lanjutan 1, kekuatan keterampilan pedang. Tingkat kemajuan saat ini adalah 0. Setiap level kemajuan akan meningkatkan kekuatan keterampilan pedang sebesar 10%. Rute lanjutan kedua, persepsi. Level saat ini adalah 0. Setiap kemajuan akan meningkatkan persepsi keterampilan pedang sebesar 10%. Yesuan sebelumnya telah menggabungkan lebih dari 10 garis keturunan, dan setiap garis keturunan dapat ditingkatkan. Dia memeriksanya dan menemukan bahwa titik kemajuan ini benar-benar bermasalah. Bab 277, Kemajuan. 2 rute kemajuan garis keturunan binatang buas yang tak terhingga sangat berguna, yang satu adalah untuk meningkatkan kekuatan tangan, dan yang lainnya adalah kelincahan, yang seharusnya mengacu pada kecepatan kaki. Kalau aku mendapat 10 poin kemajuan dan meningkatkan kelincahan garis keturunan 10.000 binatang 10 kali, bukankah kecepatanku akan berlipat ganda?
Dia memeriksa semua rute kemajuan untuk semua garis keturunan dan menemukan bahwa kecepatan gerakan adalah yang paling berguna. Satu-satunya seni bela diri di dunia yang tidak dapat dikalahkan adalah kecepatan. Asalkan kecepatannya sangat tinggi, bahkan cabang pohon pun dapat menusuk orang sampai mati. Jika kecepatan gerakannya sangat cepat, satu tendangan juga dapat meledakkan kepala seseorang. Dia tidak memiliki kecenderungan melakukan kekerasan, dan kekuatan bukanlah favoritnya, jadi dia secara alami memilih kecepatan bergerak. Peningkatan kecepatan gerak sebesar 10% bisa jadi merupakan pembeda antara menang atau kalah dalam pertarungan. Tetapi saat berikutnya, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Peningkatan kecepatan gerak dapat dicapai baik dalam garis keturunan 10.000 binatang maupun garis keturunan macan tutul guntur, dan keduanya merupakan garis keturunan fisik. Di masa mendatang, hanya satu yang dapat ditingkatkan ke garis keturunan teratas terlebih dahulu. Hanya setelah menukarkan perluasan garis keturunan teratas, garis keturunan kedua dapat ditingkatkan. Garis keturunan semua binatang buas menjadi garis keturunan raja binatang buas setelah ditingkatkan, dan garis keturunan macan tutul guntur menjadi macan tutul petir setelah ditingkatkan. Garis keturunan raja binatang memiliki kekuatan dan kecepatan, sedangkan garis keturunan macan tutul listrik hanya memiliki kecepatan, dengan kemampuan tambahan untuk melompat. Jika Anda memilih kecepatan kemajuan garis keturunan macan tutul listrik, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada kecepatan kemajuan garis keturunan raja binatang. Pertanyaannya adalah, garis keturunan mana yang harus ditingkatkan ke tingkat teratas terlebih dahulu di masa mendatang? Ini akan mengakibatkan perbedaan kecepatan. Lagi pula, dengan asumsi bahwa garis keturunan semua binatang ditingkatkan garis keturunan raja binatang, apakah efek kemajuan akan diatur ulang ke nol, apakah poin kemajuan akan hilang, atau akan dikembalikan? Kedua pertanyaan ini membuat Ye Xuan sangat bimbang. Dia berdiri di sana berpikir sejenak dan kemudian membuat keputusan. Tidak peduli apakah itu diatur ulang ke nol atau tidak, tingkatkan saja yang sekarang terlebih dahulu. Garis keturunan Raja Binatang ditakdirkan menjadi milikmu. Pada saat itu, Ye Xuan langsung memilih kecepatan maju ke garis keturunan semua binatang. Ding, kemajuan berhasil, kecepatan gerak tuan rumah meningkat sebesar 10%. Setelah mendengar suara perintah ini, Ye Xuan melesat dan mulai berlari. Benar saja, kecepatan gerak meningkat 10%, dan keterampilan bela diri juga memberikan efek yang sama. Dengan peningkatan ini, efektivitas tempurku meningkat setidaknya 20% hingga 30%. Ye Xuan tertawa dalam hatinya dan berjalan cepat di hutan, terlihat sangat nyaman. Dia telah membuat keputusan untuk meningkatkan garis keturunan tingkat lanjut dari 10.000 binatang ke tingkat atas terlebih dahulu, karena ini akan meningkatkan seluruh fisiknya. Dia juga tidak ingin menyimpan poin kemajuan sampai dia mencapai level teratas garis keturunan. Dia hanya ingin hidup di masa sekarang. Mengenai garis keturunan Thunder Leopard, saya akan membicarakannya ketika saya mampu melakukan perluasan garis keturunan tingkat atas di masa mendatang. Kali ini, Ye Xuan benar-benar membuat pilihan yang tepat. Dia tidak hanya mendapatkan ramuan batin dari binatang misterius itu, tetapi dia juga mendapatkan poin kemajuan ini. Ular kecil itu disebut binatang pemakan daging. Pantas saja ia masih setebal jari setelah memakan begitu banyak organ dalam. Baiklah, biar aku cari lagi, siapa tahu masih ada lagi. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tidak berhenti dan mencari tempat hijau ini lagi. Ia berharap jika 10 atau 8 binatang pemakan daging datang, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Akan tetapi, menghadapi binatang pemakan bangkai saja sudah merupakan perkara yang sangat sulit. Dia mencari di seluruh tanah hijau, namun tidak melihat binatang pemakan kedua. Tampaknya binatang pemakan yang lolos pertama kali adalah binatang yang dibunuhnya. Sayang sekali. Aku tidak tahu apakah binatang pemakan ini akan berwujud ular kecil atau yang lainnya. Aku berharap bisa bertemu dengannya lagi. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dalam perjalanan mencari binatang pemakan itu, ia pun membunuh banyak binatang misterius. Meskipun kecepatan geraknya hanya meningkat 10%, efisiensinya meningkat pesat. 2 hari kemudian, dia hampir membantai semua binatang misterius di tanah hijau.
Seluruh tanah hijau terdiam. Bahkan tidak terdengar suara burung berkicau. Semua makhluk hidup telah terbunuh. Keuntungan Yesuan juga sangat besar. Tanpa menghitung apa yang diperoleh dari Tetua Agung Sekte Tianyuan dan Tetua Hu, kepala pemurni senjata dari kediaman Ling Qiao, dia memiliki total lebih dari 270 inti dalam binatang mistik alam dan manusia dengan berbagai tingkatan, 17 inti tengah alam dan bumi, 10 inti sukses kecil alam dan bumi, dan bahkan 2 inti sukses besar alam dan bumi. Tidak hanya itu saja, ia juga memperoleh lebih dari 10 kristal pelahap dengan melahap mayat dan harta langka, sehingga totalnya menjadi 35. Ini tidak termasuk ramuan batin dari 2 orang lainnya. Ia memperkirakan jika ia menelan semua ramuan batin yang telah diperolehnya, wilayah kekuasaannya tidak akan jauh dari alam ramuan duniawi. Pada saat ini, dia sudah bergegas ke lokasi Ling Qiao Dapang. Di hadapannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tetua dari Sekte Tianyuan dan Tetua Lian, kepala alkemis dari Istana Ling Qiao, telah tiba. Yesuan, kamu akhirnya di sini. Penatua Lian tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah melihat Yesuan. Penatua Lian. Yesuan menyapa dengan hormat. Saat dia berada di tanah hijau sebelumnya, dia bertemu dengan Tetua Lian dan memberitahunya tentang kematian Tetua Hu, jadi Tetua Lian sudah mengetahuinya. Adapun Tetua Agung Sekte Tianyuan, dia juga mengatakan yang sebenarnya. Dia langsung menyerahkan jenazah Tetua Agung itu kepada Tetua Penegak Hukum Sekte Tianyuan, yakni orang tua di sebelah Tetua Hu. Sayang, aku tidak menyangka Tetua Agung akan meninggal dengan tragis. Perutnya kosong. Penatua Penegak Hukum Sekte Tianyuan menggelengkan kepalanya dan mengambil mayatnya. Selain mayat, Yesuan juga membawa relik Tetua Agung Sekte Tianyuan, termasuk ramuan batin. Sekarang dia tidak kekurangan kristal ini. Terimalah belasungkawa saya, senior. Yesuan berkata dengan acuh tak acuh. Dalam jalur seni bela diri, hidup dan mati semuanya diserahkan pada takdir. Sayang sekali. Kepala penegak hukum itu mendesah lagi. Penatua Lian juga sedikit sedih, karena Penatua Hu adalah teman baiknya, dan mereka berdua telah bergabung dengan Ling Qiao Mansion bersama selama beberapa dekade. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Tetua Hu akan meninggal di sini. Penatua Lian pulih dengan cepat. Lagi pula, dia telah melihat banyak suka dan duka. Dia berbalik dan bertanya, lupakan saja, jangan bicarakan ini. Yesuan, apa yang kamu dapatkan? Mendengar pertanyaan ini, Yesuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ketika Tetua Lian dan para tetua penegak hukum dari Sekte Tianyuan melihat senyumnya, mereka segera mengerti bahwa perolehan Yesuan telah mencapai tingkat yang tidak dapat mereka bayangkan. Penatua penegak hukum itu menghela nafas berulang-ulang, mengatakan bahwa sungai yang sebagaikan ombak di belakang yang mendorong ombak di depan, dan setiap ombak lebih kuat dari ombak sebelumnya. Ngomong-ngomong, apa itu sungai Yangtze? Titik. Sekarang, mereka bertiga telah berkumpul, jadi mereka langsung menaiki Ling Qiao Dapang dan bergegas kembali ke Ling Qiao Mansion. Memanfaatkan kesempatan untuk kembali, kedua tetua juga mulai memurnikan ramuan batin. Salah satu dari mereka berada pada tahap keberhasilan kecil alam bumi dan yang lainnya baru saja memasuki alam bumi dan. Budidaya mereka awalnya berada di ambang terobosan. Selama mereka memurnikan ramuan batin yang sesuai, mereka mungkin bisa menerobos. 10 hari kemudian, mereka kembali ke rumah Ling Qiao. Pada saat ini, Istana Ling Qiao telah membuka area dekat Istana Tianzi untuk para pengikut Sekte Tianyuan untuk tinggal dan berlatih. Bab 278, Panen yang Melimpah. Setelah Yesuan kembali, dia langsung kembali ke kediamannya, tetapi mendapati Song Caijing tidak ada di sana, jadi dia pergi ke puncak Ling Qiao lagi dan menemui tetua tertinggi. Kau kembali. Bagaimana hasil panenmu kali ini? Zhou Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak buruk, tapi Tetua Hu sudah meninggal, dan aku sudah menyerahkan jasadnya pada Tetua Lian. Yesuan menghela napas. Ketika Zhou Yan mendengar ini, dia juga menunjukkan ekspresi muram, tetapi dia segera pulih dan berkata, sayangnya, hidup dan mati semuanya ditentukan oleh takdir. Tetua Agung, di mana kitab sucinya? Yesuan bertanya lagi. Dia telah pergi selama lebih dari setengah bulan, dan dia tidak tahu bagaimana perkembangan pemurnian ramuan batin Song Caijing.
Ini. Zhou Yan berhenti sejenak. Hal ini membuat hati Ye Xuan bergetar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia baru saja memasuki kondisi yang sangat aneh dengan Jajimen. Ikutlah denganku. Zhou Yan berdiri. Suatu keadaan yang aneh. Mendengar ini, Ye Xuan sedikit mengernyit. Metode aneh macam apa ini? Dia mengikuti Zhou Yan dan akhirnya sampai di pintu ruang pelatihan. Kemudian Zhou Yan diam-diam membuka pintu dan masuk. Ye Xuan mengikutinya dan mendapati Song Caijing dan Song Juyu duduk berhadapan di dua meja batu, bersila dengan mata terpejam. Yang mengejutkannya adalah seluruh tubuh Song Caijing ditutupi lapisan kristal es, yang mengeluarkan udara dingin dari waktu ke waktu. Adapun Song Jue, kulitnya memerah dan dia berkeringat deras. Begitu dia memasuki pintu, dia merasakan dua aura yang berbeda. Tetua Agung, ini. Ye Xuan menoleh dan bertanya. Setelah mereka kembali, mereka mengasingkan diri, dan kemudian situasi ini terjadi. Ini hari ketiga, dan mereka belum bangun sekalipun dalam 3 hari ini. Tetua tertinggi juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya telah hidup selama puluhan tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat situasi seperti itu. Wen Yue datang untuk melihat sekali, dan dia berkata bahwa mereka berdua memiliki fisik khusus yang disebut kembar Yin Yang. Tetua Agung. Si kembar Yin Yang. Ye Xuan tertegun dan bertanya, apa ini? Sutra adalah Yin, dan penghakiman adalah Yang. Selama keduanya berlatih bersama, mereka akan memasuki kondisi khusus ini. Kecepatan latihan akan 10 kali lebih tinggi daripada orang biasa, atau bahkan 100 kali lipat. Mereka tidak pernah mengalami situasi ini sebelumnya, jadi saya rasa teknik yang saya wariskan kepada merekalah yang mengaktifkan garis keturunan ini. Sang tetua tertinggi menjawab. Setelah mendengarkan ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa selain dia, orang biasa juga dapat memiliki garis keturunan. Ada 2 jenis garis keturunan. Ada legenda di benua Tianshui bahwa beberapa orang kuat akan memadatkan keterampilan seumur hidup mereka menjadi benih garis keturunan sebelum kematian mereka, dan kemudian mewariskannya kepada orang lain. Selama orang itu berhasil memurnikan benih garis keturunan, ia dapat memperoleh kekuatan magis dari orang yang kuat itu, yang biasanya adalah seni bela diri. Jenis garis keturunan lainnya akan muncul secara acak pada seseorang. Ada orang yang terlahir dengan kekuatan supranatural, ada yang kebal terhadap semua racun, dan ada yang tidak takut dengan suhu dingin yang ekstrim. Ini semua adalah garis keturunan. Beberapa orang memiliki pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang pedang. Tidak diragukan lagi bahwa saudara laki-laki dan perempuan Song Juyu dan Song Caijing memiliki garis keturunan tipe kedua. Kalau begitu, tidak akan ada salahnya bagi garis keturunan ini. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Wen Yue berkata bahwa si kembar Yin dan Yang sangat langka dan biasanya muncul di antara saudara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebutkan dalam sebuah buku peninggalan ayahmu. Sang penatua tertinggi menjelaskan. Ayahku. Ye Xuan tertegun, lalu dia segera mengerti. Itu seharusnya diberikan kepada Lin Wenyu oleh Ye Chong. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Coba lihat lagi, di alam mana mereka berdua sekarang. Sang tetua agung tiba-tiba berkata. Setelah mendengar ini, Ye Xuan merasakannya dengan saksama, namun terkejut saat mengetahui bahwa Song Caijing dan Song Jue sudah berada di alam bumi dan. Ya Tuhan, bahkan dengan bantuan pil yang sudah dimurnikan, mustahil untuk menerobos ke alam pil bumi secepat itu. Ye Xuan terkejut. Sebelumnya dia hanya berbicara santai. Pada hari itu, Song Caijing menghabiskan waktu seharian untuk menerobos dari alam dan Yuan setengah langkah ke alam Sendan, namun itu hanyalah ramuan batin dari binatang misterius yang baru saja memasuki alam manusia dan ramuan batin binatang buas misterius yang diberikannya kepada Song Caijing saat dia pergi semuanya adalah ramuan batin binatang buas misterius di alam pil bumi. Ramuan dalam dari binatang misterius di alam dan bumi, ditambah dengan si kembar Yin dan Yang, memungkinkan mereka untuk langsung menerobos ke alam dan bumi. Mungkin ketika mereka bangun, mereka sudah mencapai tingkat tertinggi di alam dan bumi. Sang tetua tertinggi mengangguk puas. Pencapaian agung alam dan duniawi adalah levelnya saat ini. Begitukah?
Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Ye Xuan juga menonton dengan tenang. Fisik ini memang bagus. Jika terus seperti ini, kecepatan peningkatan alam Song Caijing dan Song Jue mungkin akan melampauinya. Baiklah, kita tidak usah berlama-lama di sini lagi. Ayo kita keluar dan ngobrol. Penatua tertinggi menutup pintu ruang batu pelatihan dan pergi bersama Ye Xuan. Melihat Song Caijing baik-baik saja dan keberuntungan besar telah datang padanya, Ye Xuan pun dalam suasana hati yang baik. Kemudian, tetua tertinggi membawa Ye Xuan ke halaman dan duduk. Katakan padaku, berapa banyak yang kau peroleh kali ini? Sang tetua agung bertanya dengan cemas. Ye Xuan ragu-ragu sejenak dan berkata, ada total 270 inti binatang buas yang dalam di alam inti manusia, yang cukup untuk digunakan oleh para pengikut di sekte tersebut. Apa, 270, kamu yakin? Sang tetua tertinggi berdiri dan berseru setelah mendengar angka ini. Jika kita dapat membedakannya dengan jelas, maka itu adalah 160 pil bagi mereka yang baru saja memasuki alam manusia dan 79 pil bagi mereka yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam manusia dan 31 pil bagi mereka yang telah mencapai keberhasilan besar di alam manusia dan. Ye Xuan melanjutkan. Kali ini, sang tetua tertinggi yakin. Meskipun ranah Ye Xuan tidak tinggi, kekuatannya sudah begitu kuat sehingga mengejutkannya. Yah, saat ini hanya ada sekitar 20 orang di alam pil ilahi di rumah Ling Qiaoku. Tunggu, ini hanya mereka yang berada di alam pil manusia. Berapa banyak inti dalam binatang roh Xuan alam pil bumi yang kau miliki? Sang tetua tertinggi tiba-tiba teringat sesuatu di tengah pidatonya. 17 pil untuk mereka yang baru saja memasuki alam bumi dan 10 pil untuk mereka yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam bumi dan 2 pil untuk mereka yang telah mencapai keberhasilan besar di alam bumi dan. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Awalnya, dia ingin meninggalkan sebagian untuk Song Caijing, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Mungkin saat Song Caijing bangun, dia sudah berada di tahap tengah alam bumi dan begitu banyak. Sang tetua tertinggi terkejut lagi. Mereka berlima telah membersihkan suatu area sebelumnya, dan tampaknya inti-inti binatang misterius yang mereka peroleh jika digabungkan tidak sebanyak milik Ye Xuan. Tetua Agung, 3/4 dari ramuan dalam binatang misterius yang diperoleh para tetua akan diserahkan ke istana Ling Qiao. Ini seharusnya cukup, kan? Ye Xuan tiba-tiba mengangkat alisnya ke arah Tetua Agung. Wajah Tetua Agung berubah gelap dan dia berkata, dasar bajingan kecil, sebutkan hargamu. Tetua Agung, ramuan batin ini jumlahnya tidak sedikit. Ye Xuan melanjutkan. Jangan bicara omong kosong, lanjutkan saja, kita punya banyak uang sekarang. Kata sesepuh tertinggi dengan sikap mendominasi. Kalimat ini juga mengejutkan Ye Xuan. Apakah rumah Ling Qiao benar-benar dapat menghabiskan begitu banyak ramuan batin? Bab 279, pertama kali memasuki alam dan bumi. Hanya dengan satu ramuan batin dari alam pil bumi, Ye Xuan dapat memperoleh 8 kristal pelahap. Jika diubah menjadi kristal, jumlahnya akan menjadi 80.000 kristal tingkat atas, setara dengan 100 senjata bumi tingkat menengah. Tunggu, Tetua Agung datang ke sini untuk melihat pemotongan kitab suci sebelumnya, yang berarti dia sudah pergi. Mungkinkah ayahku meninggalkan banyak hal baik ketika dia datang menemuinya? Ye Xuan tiba-tiba memiliki ide ini dalam benaknya, tetapi dia tidak memikirkannya lagi. Karena tetua tertinggi berkata demikian, dia akan melanjutkan saja. Baiklah, kalau begitu aku akan menceritakannya padamu. Ye Xuan merenung sejenak dan berkata, satu kristal kelas atas bagi mereka yang telah mencapai kesuksesan besar di alam bumi dan bernilai 100.000, 30.000 bagi mereka yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam bumi dan 5.000 bagi mereka yang baru saja memasuki alam bumi dan 2.000 bagi mereka yang telah mencapai kesuksesan besar di alam manusia dan 300 bagi mereka yang baru saja memasuki alam manusia dan mereka yang baru saja memasuki alam manusia dan akan diberikan secara gratis. Wajah sang tetua tertinggi menjadi gelap, dia berpikir bahwa Ye Xuan benar-benar meminta terlalu banyak. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Ye Xuan mengangguk setuju dengan murah hati dan berkata, mari kita berdagang sekarang. Tunggu aku sebentar, kata tetua tertinggi, lalu langsung pergi.
Melihat ke arah yang ditinggalkannya, dugaan Yesuan pun terkonfirmasi, yaitu tetua tertinggi pasti pergi mencari tetua agung Lin Wenyu. Sepertinya ayahku masih memiliki perasaan terhadap tetua agung. Dia meninggalkan banyak hal baik. Tapi mengapa dia tidak membawanya keluar lebih awal dan pergi ke Zhongzhou untuk membeli beberapa senjata dan seni bela diri? Ye Xuan sangat bingung. 8 tahun yang lalu, saat Ye Chong meninggalkan Kekaisaran Suanyang, dia telah mencapai tingkat keempat alam jiwa ilahi, jadi wajar saja ketika dia datang ke rumah Ling Qiao, kondisinya pun sama. Inti-inti binatang misterius ini sangat berharga bagi mereka yang berada di alam pil ilahi, tetapi bagi Ye Chong, yang berada di alam jiwa ilahi tingkat keempat, mereka mungkin hanya setetes air dalam lautan. Tetua Agung telah mengasingkan diri selama lebih dari 10 tahun, mungkin karena dia tidak ingin mengganggu kedamaian keempat wilayah. Tunggu, mengasingkan diri. Memikirkan hal ini, mata Ye Xuan tiba-tiba membelalak. Alam Tetua Agung mungkin telah menerobos ke alam Tiandan, atau alam keempat Senpo. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan memikirkan hal lain. Sebelumnya, saat dia menuju ke Tanah Hijau, dia memberikan senjata tanah tingkat menengah kepada Tetua Agung. Saat itu, mata Tetua Agung tampak penuh percaya diri, dia sama sekali tidak takut kalau orang-orang dari Sekte Tianyuan itu akan menyerang mereka setelah mendapatkan senjata bumi tingkat menengah. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu pasti Tetua Agung yang mengikutinya secara diam-diam. Jadi begitulah adanya. Sayang sekali. Jika Tetua Agung mengambil tindakan, batu lapis lazuli itu mungkin akan menjadi milik kita. Aku mungkin bisa menerobos ke alam dan surgawi, atau bahkan alam keempat Senpo. Ye Xuan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Seorang guru adalah seorang guru. Setelah lebih dari 10 tahun menyendiri, kondisi pikirannya telah melampaui batas orang-orang biasa. Dia tidak tergerak oleh sepotong batu lapis lazuli seukuran kepalan tangan. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa Sang Tetua Agung tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Sang Tetua tertinggi kembali. Ye Xuan sudah menghitungnya, sekitar 670.000 kristal kelas atas, belum termasuk 700 kristal kelas atas yang tersisa. Wah, hahaha, kristal yang ditelan jumlahnya sudah lebih dari 100, mantap sekali. Saat Ye Xuan mengambil kristal itu, dia merasa sangat bahagia. Jika semua 670.000 kristal kelas atas dilahap habis, maka akan menjadi 67 kristal pelahap, ditambah 35 poin yang awalnya dimilikinya, sehingga totalnya menjadi 102. Sekarang, ia sudah memiliki cukup uang untuk meningkatkan garis keturunan fisiknya, garis keturunan tempur, dan garis keturunan tambahannya ke tingkat atas. Akan tetapi, wilayah itu masih jauh dari tercapai. Bagaimana dengan jenis ramuan yang, jika diminum, dapat meningkatkan efisiensi pemurnian ramuan dalam 100 kali lipat? Tetua tertinggi bertanya dengan heran. Yah, benda itu terpisah. Ye Xuan menunjukkan senyum licik. Ini kesempatan bagus untuk memeras, bagaimana aku bisa melewatkannya? Dasar bocah berhati hitam, sebutkan harga yang pantas. Sang Tetua Agung mengumpat dengan marah. Baiklah, 500 batu kristal bermutu tinggi. Ye Xuan berkata dengan santai. Ramuan halus yang dapat meningkatkan kecepatan pemurnian ramuan batin binatang misterius hingga 100 kali lipat sebenarnya hanya membutuhkan 5 miliar poin melahap, tetapi 500 kristal tingkat atas setara dengan 50 miliar. Sederhananya, harganya telah meningkat 10 kali lipat. Bocah kau. Tetua tertinggi mengutuk lagi dan berkata, berikan aku 1000. Ye Xuan hampir mati ketakutan saat mendengar itu. Dia langsung meminta 1000. Untungnya poin melahapnya cukup, kalau tidak akan memalukan. Dia langsung menghabiskan 5 kristal pemakan dan menukarnya dengan 1000 pil olahan. Cek, 5 kristal pelahap telah meningkat 10 kali lipat menjadi 50. Keren sekali. Ye Xuan menerima kristal bermutu tinggi. Pada saat ini, ada lebih dari 1 juta kristal bermutu tinggi di ruang melahapnya. Secara keseluruhan, ia memiliki 147 kristal pelahap. Ini cukup baginya untuk menerobos ke alam bumi dan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dengan ini, kekuatan keseluruhan rumah Ling Qiaoku mungkin dapat ditingkatkan 2 atau 3 tingkat, dan tidak akan lebih buruk dari kota utama Zhongzhou. Sang Tetua tertinggi bergumam.
Ngomong-ngomong, tetua tertinggi, aku yakin kau punya banyak kristal berkualitas tinggi. Bisakah kau meminjamkanku beberapa? Ye Xuan berkata dengan seringai licik lainnya. Tetua tertinggi mengerutkan kening dan berkata, sudah ada begitu banyak, cukup untuk membeli 4 domain utama. Kau tidak bisa menghabiskan semuanya. Untuk apa kau membutuhkan kristal-kristal itu? Berapa banyak yang kau inginkan? 3.000, oh, 30 juta. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Keluar. Titik. Ye Xuan diusir oleh Zhou Yan. Yang pertama sedikit bingung. Jelas itu uang peninggalan ayahnya, jadi mengapa dia ingin mengambilnya kembali? Lupakan saja, ini sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam dan bumi. Aku akan kembali dulu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan puncak Ling Qiao dan kembali ke kediamannya. Lalu, ia mulai melahapnya sedikit demi sedikit. Ketika kristal pelahap dalam sistem pelahap mendekati 100, dia akhirnya mendengar suara perintah sistem. Ding, tuan rumah telah menerobos ke tahap awal alam pil bumi. Ding, buka kunci pertukaran untuk peralatan bumi bermutu tinggi. Ding, buka pertukaran untuk seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Ding, buka kunci penempaan alat surgawi tingkat 3. Ye Xuan sangat gembira. Dia akhirnya bisa membeli peralatan bumi bermutu tinggi. Ini berarti dia bisa mendapatkan beberapa kristal bermutu tinggi lagi. Dia segera memeriksa dan menemukan bahwa senjata bumi tingkat atas membutuhkan 5 kristal pelahap, yang harganya sangat mahal. Dia menatap senjata surgawi kelas 3 itu lagi, dan benar saja, material yang dibutuhkan adalah lapis lazuli, dan diagramnya bukanlah sesuatu yang mampu dia beli saat ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia benar-benar tertegun. Karena tidak ada senjata surgawi yang lebih baik daripada senjata duniawi yang bermutu tinggi. Dengan kata lain, dia perlu membuatnya sendiri. Selain itu, tidak ada seni bela diri tingkat surgawi. Setelah mendengar berita itu, Ye Xuan hampir menangis, karena dia mendengar bahwa bahan-bahan untuk senjata surgawi itu sangat langka dan sulit dikumpulkan, yang berarti akan sulit baginya untuk menempanya secara massal di masa mendatang. Terlebih lagi, kurangnya seni bela diri tingkat surgawi berarti dia harus memperolehnya sendiri dan kemudian menggunakan titik melahap untuk mempelajarinya. Lupakan saja, besok aku akan bertanya kepada Tetua Agung apakah dia menginginkan senjata bumi bermutu tinggi. Ye Xuan berpikir, lalu terjatuh terlentang di tempat tidur. Dia hampir tidak tidur dalam beberapa hari terakhir dan merasa lelah. Bab 280 Misi. Keesokan harinya, Ye Xuan bangun pagi dan pergi ke puncak Ling Qiao lagi. Benar saja, Song Caijing dan Song Juewei masih belum keluar dari tempat peristirahatan dan masih dalam keadaan aneh itu. Namun, dan Yuan mereka lebih kuat dari sebelumnya, dan kultivasi mereka benar-benar meningkat pesat. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus pergi mencari tetua tertinggi lagi. Di sebuah rumah besar. Mengapa kamu ada di sini lagi? Sang tetua tertinggi terkejut lagi saat melihat Ye Xuan. Seperti yang diharapkan, nak, ada kabar baik. Ye Xuan terkekeh dan berkata, aku penasaran apakah tetua agung tertarik dengan artefak bumi tingkat atas. Apa, artefak bumi bermutu tinggi? Sang tetua agung merasa seperti sedang duduk di antara jarum dan peniti, lalu segera berdiri dan berseru. Ya, peralatan tanah bermutu tinggi. Aku tahu tetua agung jelas tidak memiliki bahan tempa, tetapi aku mendapatkannya di Gua Huo yang hari itu. Kebetulan saja aku berhasil membuat terobosan dalam teknik tempa, jadi aku membuat beberapa peralatan tanah bermutu tinggi. Aku ingin tahu apakah tetua agung membutuhkannya. Ye Xuan mengangguk. Tetua agung terkejut dan berkata, ya, tentu saja. Meskipun istana Ling Qiao sekarang berfokus pada pembangunan, kekuatannya masih belum dapat menyamai kota-kota utama di Zhongzhou. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Aku akan memberikan senjata tanah bermutu tinggi ini kepadamu, Tetua Agung, seharga 100.000 kristal bermutu tinggi. Ye Xuan menghabiskan 5 poin kristal pemakan dan menukarnya dengan senjata bumi tingkat atas. Sang Tetua Agung mengambilnya dan melihatnya. Seperti yang diharapkan, peningkatan dan yuan jauh lebih besar daripada senjata bumi tingkat menengah. Dengan senjata tanah bermutu tinggi ini, dia yakin bisa bertarung melawan orang-orang kuat di alam Tiandan. Anakmu benar-benar berbakat seperti ayahmu.
Kau benar-benar dapat menciptakan senjata tanah bermutu tinggi. Kau tahu, tidak banyak orang di seluruh Zhongzhou yang dapat menciptakannya. Sang penatua tertinggi mengeluarkan 100.000 kristal bermutu tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi nggak? Ye Xuan terus bertanya. Sekte Tianyuan tidak punya cukup sumber daya, tetapi jika kita menukarnya dengan ramuan dalam, kita seharusnya mampu membeli satu. Beri aku dua lagi. Sang tetua tertinggi menjawab. Tidak masalah. Ye Xuan menukar dua pedang lagi dan mendapat 200.000 kristal kelas atas. 15 kristal pelahap ditukar dengan 300.000 kristal kualitas terbaik. Setelah melahapnya, tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat pesat, tetapi dia juga mendapat 15 kristal pelahap lagi. Cara menghasilkan uang ini juga membuat Ye Xuan sangat puas. Ngomong-ngomong, jangan sebarkan berita tentang kemampuanmu menempa perkakas tanah bermutu tinggi, terutama di Zhongzhou. Para penempa perkakas tanah bermutu tinggi di sana sudah diperbaiki. Jika kamu muncul entah dari mana, kamu pasti akan menghadapi banyak masalah. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Setelah transaksi selesai, tetua tertinggi juga memberikan pengingat. Ye Xuan sedikit terkejut, Tetua Agung, apakah Anda tahu bahwa saya akan pergi ke Zhongzhou? Dia telah membuat keputusan untuk pergi ke Zhongzhou untuk mencoba peruntungannya. Lagi pula, akan sulit baginya untuk membuat banyak kemajuan jika dia tetap di wilayah timur. Kecuali jika dia mendapatkan lapis lazuli, tetapi lapis lazuli itu telah ditelan oleh raksasa sumber hijau yang telah mencapai kesempurnaan agung alam pil surgawi. Dia juga memiliki puluhan raksasa kecil di alam pil surgawi di bawah komandonya, jadi mustahil baginya untuk mendapatkannya untuk saat ini. Jadi, saya hanya bisa pergi ke Zhongzhou. Tetua tertinggi sedikit terkejut dan berkata, karena kamu ingin pergi, itu bagus. Aku punya tugas di sini yang harus kamu selesaikan di Zhongzhou. Wajah Ye Xuan menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sekarang Sekte Tianyuan telah hancur, Master Sekte Mo datang untuk berdiskusi denganku sepanjang malam kemarin. Jika kita ingin mengambil kembali Sekte Tianyuan, mustahil bagi kedua sekte kita sendiri. Jadi, aku ingin kau pergi ke Zhongzhou untuk mencari seseorang yang bisa membantu. Tetua tertinggi berkata perlahan. Mencari seseorang. Siapa? Zheng Miao, pendiri aliansi Shenzhou, sekarang berada di Zhongzhou. Dia mengenal banyak orang. Saya harap Anda dapat menyampaikan berita tentang raksasa sumber hijau dan batu azure, dan meminta para penguasa Zhongzhou untuk bersama-sama melenyapkan raksasa sumber hijau. Kita telah membahas bahwa batu azure bukanlah sesuatu yang dapat kita telan, jadi target kita adalah binatang buas misterius di alam Tiandan. Tetua tertinggi menyatakan rencananya. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan langsung mengerti. Rumah Ling Qiao dan Sekte Tianyuan membiarkan kekuatan di Zhongzhou memimpin untuk menarik perhatian raksasa sumber hijau, dan kemudian mereka bergabung untuk membunuh raksasa kecil di alam Tiandan. Baiklah, aku akan sampaikan pesannya. Ye Xuan mengangguk sedikit. Itu hanya sebuah pesan, sederhana dan mudah. Mungkin saat dia kembali, dia akan mampu menghadapi binatang misterius di alam Tiandan. Oh, ada satu hal lagi. Murid tertua pemimpin Sekte Mo juga ada di Zhongzhou, jadi kali ini, Lin Suir akan ikut denganmu, jadi kamu bisa meminta seseorang untuk menjaga kalian berdua. Sang tetua tertinggi menambahkan. Ye Xuan tertegun dan menolak, ini terlalu merepotkan. Aku bisa melaju lebih cepat sendiri. Lin Suir sekarang sedang dalam tahap terobosan. Tunggu sampai dia berhasil, baru kamu bisa pergi. Paling lama butuh 10 hari. Tetua tertinggi tidak memberi Ye Xuan kesempatan untuk menolak. Dia berdiri dan pergi. Ye Xuan tampak sedikit tidak berdaya, tetapi dia melihat ke arah di mana Tetua Agung pergi, dan berpikir dalam hati, dia akan menemukan Tetua Agung lagi. Mungkinkah Tetua Agung membantu memurnikan ramuan batin binatang misterius itu? Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Tampaknya Ling Qiao Mansion akan memiliki dua orang kuat lagi di alam pil surgawi. Ye Xuan mampu menunggu selama 10 hari, dan dia juga bisa menunggu Song Caijing pada saat yang sama. Mungkin dia akan keluar dari pengasingannya dalam beberapa hari, dan kemudian mereka bisa pergi ke Zhongzhou bersama-sama. Selama 10 hari ini, rumah Ling Qiao memulihkan tatanan aslinya.
Pada hari ke-6, Ye Xuan mengetahui bahwa Lin Suir telah menerobos ke tingkat keberhasilan kecil di alam pil bumi. Pada hari ke-8, Lin Xi, kepala istana Ling Qiao, menerobos ke alam Tiandan. Namun, pada hari ke-10, Song Caijing masih belum keluar. Tak berdaya, Ye Xuan hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat ini, di gerbang Tianzi Mansion, ada elang guntur langit milik Sekte Tianyuan yang terparkir. Di atas Sky Thunder Eagle berdiri sesosok tubuh berwarna putih, dia adalah Lin Suir. Saat Ye Xuan mendekat, Lin Suir tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kamu bisa pergi dulu, mengapa kamu menungguku?" Ye Xuan berjalan mendekat dan mendengus dingin, "Jika tuanmu tidak memintamu, aku sudah akan pergi sejak lama. 10 hari sudah cukup bagiku untuk pergi bola-balik." Lin Suir tanpa sadar merasakannya dan mendapati bahwa Ye Xuan hanya berada di tahap keberhasilan kecil di alam pil manusia. Wajahnya berubah tanpa sadar. Dia juga tahu bahwa Ye Xuan telah memperoleh sejumlah besar inti binatang misterius, dan juga bisa memurnikan ramuan. Terlebih lagi, selama pertempuran terakhir, Ye Xuan telah mencapai kesuksesan besar di alam ramuan manusia. Mengapa sekarang dia hanya mencapai keberhasilan kecil di alam ramuan manusia? Kamu sekarang berada di alam yang mana? Lin Suir tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Ayo pergi. Ye Xuan melompat ke Sky Thunder Eagle. Hati Lin Suir bergetar dan berkata, apakah kamu sudah berhasil menembus alam pil bumi? Hanya lebih kuat darimu. Ye Xuan langsung duduk. Jawaban ini membuat Lin Suir semakin yakin bahwa Ye Xuan telah menerobos ke alam bumi dan sebelumnya, Ye Xuan lebih kuat darinya karena perbedaan dua alam. Sekarang, hanya ada satu perbedaan alam di antara mereka, dan jarak antara dirinya dan Ye Xuan telah melebar lagi. Hal ini membuatnya, sang jenius nomor 1 di Sekte Tianyuan, merasakan tekanan luar biasa. Namun, dia tidak banyak bicara dan langsung menerbangkan Sky Thunder Eagle menuju Zhongzhou.